Mang Cecep kunaonnya eta Gubernur Ableh sok resepna teh memainkan perasaan masyarakat. Kunaon sih alasanana Mang Cecep? Oh gitu, jadi kieu emang si kebiasaanana eta Gubernur Ableh gitu. Jadi resep memainkan warga di mana wae gitu kan. Sedangkan kan warga Jawa Barat teh aya 50 juta leuwih. Ieu nu dibagi duit ku manehnana moal aya 10 juta ieu gitu kan. Berarti kan sesana teh meureun anu dinyerihatekeun ku Gubernur Ableh kan gitu. Enak sok manehna mere ka warga 1 juta 2 juta nepi ka 10 juta bahkan nepi ka ratusan juta. Tapi lamun misalkan dipake ku MKM atau program lain anu bermanfaat jeung warga se-Jawa Barat jauh lebih halus kan gitu. Menurut Mang Cecep mah bebuh ta eta kesalahan Gubernur Ableh teh sok resep memainkan jangan nyerihatekeun warga Jawa Barat anu lain. Terima kasih. Paling keur ditayang ieu. Kambing Jawa. Onyon jebag. Iya mah Jawara TikTok. Pemuja teh bere paham. Naon. Oh jebag kan menurut saya paling sehat lah di antara pemuja gitu kan. Pemuja anu kumaha Itu kasih paham. Dari model si kades ieu orai koneng mah belu ya ge kades belu. Sia atau belu mah tuh. Tong wakala ngabelah-beluh heula cenah mah. Sia mah aduh binapsueun anjing. Sia on cam kades ya kades mana? Teu kudu on cam anjing. Teu ngayana nu kieu mah. Sia mah gede bacot koplok lah. Bacot koplok mah aing we tuh bacot ge. Mana sih anjing ngaku-ngaku kades ya monyet. Aing jangan si Uceng aing mah. Kades anjing. Sia kades anjing sia yang nyieun masalah jeung aing sok masalah pribadi kades. Masalah pribadi naon urang teu boga masalah jeung dirinya. Bisi sia kasinggung, bisi sia. Naonnya heueuh atuh kasinggung kumaha aing karek asup ku sia disebut careuh aing bener-bener. Nya sok atuh hayu jeung aing ari. Sok gua di mana? Kades. Ladenan ku aing sia jeung si Angon aing janjian ulah bake cerotna dina TikTok. Heeh lo bang aing keur santai. Ieu anjing bake cerot dina TikTok. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Tentunya dalam video kali ini terkait video yang sedang viral dan sedang trending. Ternyata ada salah satu warga dari Purwakarta yang sempat mengkritik dan bahkan ia juga sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Gubernur Jawa Barat. Di dalam video sebuah cuplikan live streaming TikTok yang menandakan kalau ia sangat begitu lantang sekali, ia sempat mengatakan kalau dirinya benar-benar akan bisa memenjarakan Gubernur Jawa Barat. Tentu dengan beberapa alasan dari A, B, C, sampai E. Dari alasan yang sangat begitu kuat membuat dirinya amat begitu kuat untuk segera bisa menjebloskan Gubernur Jawa Barat. Terkait isu tersebut, hal ini menjadi sorotan warganet, teruntuknya warga Jawa Barat sendiri bagi para pendukung ataupun fans KDM yang benar-benar merasa tidak terima dengan ucapannya yang sungguh sangat lantang sekali. Dan ini bisa saja Cecep selaku orang yang benar-benar menantang Gubernur Jawa Barat, bisa saja ia yang kali ini benar-benar terkena karmanya atas ucapannya sendiri. Ada beberapa orang juga yang sempat menghina Kang Deddy Mulyadi seperti Eko Widodo dan juga Ismi, yang saat ini mereka pun mulai ketar-ketir, walaupun memang ada beberapa orang yang sempat mengupload terkait kasus Ismi yang sedang dipenjarakan, guys. Dan perlu kita pahami juga dari beberapa orang tersebut, mereka ini orang-orang yang tidak pernah mengerti tentang kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi dan selalu menjadi salah paham
Dan intinya mereka ini benar-benar tidak pernah suka dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Lalu bagaimanakah video terkait dari permasalahan yang terjadi terhadap Gubernur Jawa yang beradab sampai dikristalisasikan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Keberadaban Indonesia menjadi kebanggaan Indonesia, kan? Ratusan tahun lamanya pondok pesantren menciptakan suasana keberadaban bangsa. Dan ada caranya pondok pesantren untuk menciptakan masyarakat beradab. Itulah tradisi pesantren yang menjadi fenomena masyarakat, terutama umat Islam, ya kan? Bagaimana seorang murid menghargai seorang guru, bagaimana seorang santri menghormati kiainya. Jangan melihat pemandangan apa yang terjadi di situ, tapi itu energi spiritual yang diperoleh melalui kesantunan seorang murid terhadap seorang kiai. Berimbas nanti bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang rakyat dan pemimpinnya. Di mana ada rakyat yang santun, biasanya di situ ada pemimpin yang berwibawa. Di mana ada pemimpin yang berwibawa, biasanya di situ ada rakyat yang santun. Suasana kebatinan seperti ini yang perkenalkan pondok pesantren, sehingga jadilah bangsa Indonesia yang berkeadilan dan beradab ini. Nah, kita sungguh sangat kaget kalau ada yang menganggap hal ini sebagai sesuatu yang negatif. Ya, sekian lama kita menciptakan tradisi pesantren yang berimbas kepada sebuah tradisi masyarakat bangsa Indonesia, ya, yang dikristalisasikan di dalam Pancasila. Salah satu silanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Keberadaban itu memerlukan contoh. Ya, contoh itu kadang-kadang memang agak sedikit ekstrim, ya kan? Kenapa? Karena untuk memberikan energi positif kepada orang lain itu perlu ada powernya lebih kuat. Nah, secara psikologis kita tidak ada yang salah dalam tradisi pondok pesantren seperti itu. Itu yang kita harapkan. Dan cobaan demi cobaan pondok pesantren itu, saya mohon betul, ya, lembaga yang sangat berjasa dalam bangsa ini, kita berikan tempat di hati kita masing-masing. Kita prihatin. Tidak gampang menjadi seorang pengelola pondok tanpa pamrih. Kami kepada Trans 7. Ya Allah, saya mengikuti pemberitaan itu nggak mampu membendung air mata. Guru kita, kiai kita, yang dengan tulus, dengan ikhlas mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendidikkan pagi, siang, sore, malam, mengorbankan seluruh kehidupannya, membimbing ilmu, membimbing akhlak, agar moralitas bangsa ini menjadi baik dan mulia. Dilecehkan, direndahkan. Demi Allah, kami tidak rela kalau hanya dengan permintaan maaf melalui surat, apalagi hanya melalui WA. Datang kalian, hadir kalian ke pesantren dan ke dalam kiai kami, guru kami, atau kami yang akan menyeret kalian untuk datang ke pesantren dan minta maaf kepada kiai kami. Sebelum Republik Indonesia ini berdiri, pondok pesantren sudah kokoh berdiri. Dan dari pondok pesantrenlah cikal bakal negara kesatuan Republik Indonesia ini, dengan dimotori oleh para kiai, para santri yang digembleng di pondok pesantren. Untuk pamflet disebar, boykot ditutup ae. Trans 7 diboykot, ditutup. Mungkin duit dicacah kuwi nggih kantor Gus Idam official. Cabang DKI ya. Wong ora iso ngelola, karon nggih menyiarkan kebaikan.
Trans 7 ini sapa to? Baru Tanjung. Golek ana nomere. Anak singkong ini. Lah yo golek ana nomere. Ditutup ae logone didukne gantinen YouTube-mu kuwi. Ora ngono nggih gudang sonmu kuwi ora apa-apa. Makanya ketika seorang santri terus nesu ngamuk, ya benar itu ada beberapa alumni Himasal, beliau menyampaikan berbicara tentang kecewa, ya kita kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Trans 7. Ya memaafkan. Tapi semisal kita itu tidak didik adab atau akhlakul karimah oleh seorang guru, ya Trans 7 saya wis kobong, Pak. Banyak yang lupa bahwa pesantren lahir bukan dari kemewahan, tapi dari keikhlasan. Dulu, ketika penjajah menutup akses pendidikan bagi masyarakat pribumi, para ulama, sebagian baru pulang dari Timur Tengah, membangun pesantren agar masyarakat tidak tenggelam dalam kebodohan. Mereka mengajar dibayar dengan beras, dengan hasil bumi, singkong, kelapa, bahkan kadang tidak dibayar sama sekali. Hingga kini, semangat itu masih hidup. Biaya di banyak pesantren sangat murah, bahkan terkadang gratis untuk anak yatim dan warga desa sekitar. Karena itu, kadang ya fasilitasnya seadanya. Gedungnya rapuh, santrinya tidur berdesakan, bahkan kadang harus memasak bersama-sama. Sekarang ada yang menuduh kiai hidup bermewah-mewah, naik Alphard, sementara santrinya hidup sederhana. Kenyataannya, yang punya mobil mewah mungkin hanya 1-2 orang saja dari jutaan kiai pesantren yang mengabdi dengan keikhlasan. Dan ada pula kiai yang justru punya usaha sampingan agar pesantren bisa terus berjalan tanpa membebani para santri. Bagaimana soal santri mencium tangan kiai? Itu bukan bentuk eksploitasi. Itu tanda cinta dan penghormatan. Karena kiai memberikan ilmunya dengan keikhlasan, bukan karena bayaran. Kita tentu perlu terus mendorong perbaikan pesantren, terutama soal keamanan dan fasilitas para santri. Tapi, mari juga adil dalam melihat jasa pesantren. Lembaga yang dari zaman penjajahan membuka pintu ilmu bagi rakyat kecil. Berdiri dengan keringat dan ketulusan, bukan kemewahan. Pesantren adalah pelita yang lahir dari cinta. Tempat di mana keikhlasan masih menjadi kekuatan yang paling utama. Kalau boleh santet halal, saya santet betul. Nama saya Muhammad Harun Ar-Rasyid, asal dari Banyuwangi. Kami jauh-jauh ke sini. Jauh ada Banyuwangi Pak. Gak ada capek untuk kita untuk membela masyayikh. Hidup masyayikh. Hidup. Kapunten, hati kami tersayat-sayat betul, Pak. Kalau boleh santet halal, saya santet betul, Pak. Karena kami lagi-lagi, kami adalah santri yang tindak lampah kita semuanya itu ditentukan oleh masyayikh. Masyayikh jangan-jangan, Pak, gak berani kita melangkah sedikit pun. Berangkat jangan dibendung kekuatan kita. Maka oleh karenanya, tolong Trans 7 atau Transmedia, betul-betul ini bukan mainan. Kang Deddy Mulyadi anu menang ancaman ti Cecep boh tulisan boh kata-kata anu geus direkam nya sok urang kumpul di mana urang langsung laporan sok kumpul langsung ka tim kuasa hukum Jabar Istimewa di gedung Sate wel tumanteuing nya yuk hayu irah hayu sok urang ieukeun non teh kondisikeun jangan Bapak aing rek dipenjarakeun ku si Cecep atas dasar A, B, dan C. Cek aing mah Cecep nya lamun misalkan maneh boga data, boga bukti anu konkret sok buru-buru geura laporkeun. Lamun bisa mah sampai sidang ngerah terang benderang sahanu salah, sahanu bener. Tapi ya umat, lamun misalkan Bapak aing henteu terbuktinya atas tuduhan, atas laporan nu ente buat,
Nih ya, untuk tim hukum Jabar Istimewa, lapor balik atas tuduhan palsu, atas laporan yang tidak mendasar, sehingga hanya membuat gaduh di sosial media. Ini juga sebagai pencemaran nama baik Kak Gubernur Aing. Bahwa saya mau memenjarakan KDM, ya. Nanti dasarnya, saya punya dasarnya di sana. Ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Purwakarta di Jawa Barat nekat ingin memenjarakan Kang Deddy Mulyadi. Warga ini disinyalir bernama Cecep Saifullah, di mana memang akhir-akhir ini Bang Cecep ini sering live bareng dengan semua sekomplotan yang sakit hati kepada Kang Deddy Mulyadi. Diduga kelompok daripada Bang Cecep ini adalah barisan sakit hati karena dukungannya kalah sama Kang Deddy Mulyadi di Pilgub 2024 Jawa Barat. Hingga akhirnya Bang Cecep ngawur dan ingin melaporkan Kang Deddy Mulyadi, yang konon katanya ia sudah punya bukti-bukti autentik. Seperti ini pernyataan Cecep Saifullah. Saya mau memenjarakan KDM, ya. Nanti dasarnya, saya punya dasarnya di sana. Ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Saya mau memenjarakan KDM, ya. Nanti dasarnya, saya punya dasarnya di sana. Ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Menurut konten kreator yang saat ini menjelaskan bahwasanya Cecep benar-benar berantusias ingin memenjarakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Menurut keterangan yang diperoleh, Cecep dalam beberapa kesempatan memberikan komentar terbuka di dalam media sosial dan forum publik mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Kritik itu menyasar pembagian anggaran proyek daerah, proses lelang, dan ketidakmerataan infrastruktur antara wilayah. Tak lama setelah kritik itu ramai di media sosial, muncul rumor bahwa Cecep akan segera memenjarakan Gubernur Jawa Barat. Atas ancaman tersebut membuat tuduhan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ataupun pelanggaran lainnya. Rumor ini kemudian menyebar luas di sosial media dan forum diskusi. Menanggapi rumor itu, Cecep memberikan klarifikasi melalui siaran pers yang dibagikan kepada wartawan. Saya cinta Jawa Barat dan saya berhak mengkritik kebijakan publik jika sawan pada ketidakadilan. Ancaman pidana terhadap kritik macam ini jelas bersifat intimidasi, ujar dari Cecep, guys. Ia menambahkan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum jika memang ada klaim yang sah dan berbasis bukti, tetapi ia menyerukan agar kritik konstruktif dijamin kebebasan dalam negara demokrasi. Hingga laporan ini dibuat, belum ada keterangan resmi di kantor Gubernur Jawa Barat yang membenarkan adanya rencana mempidanakan seorang Cecep. Seseorang pejabat di lingkungan Pemprov Jabar menyatakan bahwa jika ada gugatan hukum maka prosesnya harus melalui jalur pengadilan dan sesuai undang-undang. Reaksi terhadap polemik ini beragam. Beberapa aktivis hak asasi manusia menyebut bahwa ancaman pidana terhadap kritik publik berpotensi mencederai kebebasan berpendapat. Mereka mendorong agar aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menggunakan pendekatan mediasi dan dialog, bukan saksi pidana. Sementara itu, sebagian warga mengaku khawatir jika kritik terhadap pejabat publik malah dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Mereka berharap agar negara menjamin ruang kebebasan kritik selama tidak melanggar hukum yang berlaku, guys. Aneh dari Cecep Saifullah bahwa ia ingin memenjarakan Kang Deddy Mulyadi.
Yang ia sebutkan adalah persoalan Kang Deddy Mulyadi ketika menjabat sebagai bupati di Purwakarta. Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah lama tidak menjabat sebagai bupati. Pertanyaannya kemudian, mengapa tidak jauh-jauh dari sebelumnya Anda melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke polisi? Bahkan Kang Deddy Mulyadi setelah menjabat sebagai Bupati Purwakarta, beliau pun bahkan pernah menjabat DPR RI sebelum jadi gubernur. Dan yang menjabat sebagai bupati saat itu adalah mantan istri beliau, yaitu Ambu Ane atau Anda Ratna Mustika. Dari kurang lebih sudah bertahun-tahun lamanya, baru hari ini Cecep Saifullah mau melaporkan Kang Deddy Mulyadi. Itu sudah terlihat jelas bahwa Cecep Saifullah adalah barisan sakit hati. Kalau kita menelusuri media sosial dari Cecep Saifullah ini, ternyata ia adalah kader PKB. Kita juga sudah ketahui bersama bahwa PKB mendukung Acep dan Gita KDI di Pilgub 2024 yang lalu. Namun yang anehnya, Pak Asep atau Neng Gita sendiri tidak pernah mempersoalkan Kang Deddy Mulyadi selama ini. Mereka pun sudah legowo kepada pemerintahan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Selama ini Teh Gita dan Pak Asep tidak pernah berkomentar tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, baik ia jadi gubernur apalagi sebelumnya. Jadi kalau Bang Cecep Saifullah ini memang punya bukti autentik, silahkan dilaporkan ke polisi. Namun ketika laporan Anda mentah, saya juga meminta kepada tim kuasa hukum Kang Deddy Mulyadi untuk melaporkan balik si Cecep ini sebagai pencemaran nama baik, supaya ia tahu bahwa mulutmu harimaumu. Ngomong itu gampang, tetapi mempertanggungjawabkannya bukan hal yang gampang. Jadi kami menunggu pernyataan daripada si Cecep Saifullah ini. Jangan omon-omon saja. Selalu menyerang Kang Deddy Mulyadi sebagai pemerintah yang omon-omon saja. Kali ini Anda buktikan kalau Anda itu tidak omon-omon. Dan silahkan buka fakta autentik yang Anda miliki, yang Anda sebut dalam live Anda ABC. Berarti Anda punya bukti autentik itu lebih dari 2. Dan ketika itu terbukti berarti Anda punya bukti yang kuat. Karena si Cecep ini tidak hanya punya bukti 1, tapi lebih dari 2. Jangan sampai nasib Bang Cecep sama seperti Ibu Irna, yang ia berkuar-kuar di media sosial tentang ajakan Kang Deddy Mulyadi mengumpulkan uang Rp1.000 yang kini telah viral dan banyak dibahas media. Yang akhirnya ketika dipanggil oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membicarakannya secara baik-baik, ternyata ia salah pengertian dan pulang-pulang dari lembur Pakuan. Justru ia membantu Kang Deddy Mulyadi. Sama seperti salah satu pengusaha UMKM yang ia juga teriak-teriak di media sosial bahwa ia tidak diperhatikan oleh pemerintah. Hingga ia punya usaha paving block yang menurutnya terbengkalai padahal ia punya kreativitas. Setelah ia juga dipanggil ke lembur Pakuan dan ditantang oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membesarkan usahanya. Ternyata nyalinya di media sosial tidak sama ketika sudah berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi. Ia pun ngomong terbata-bata dan tidak meyakinkan bahwa ia adalah seorang entrepreneur dalam skala mikro yang menuju makro. Jadi, sekali lagi kami menunggu bukti dari omongan si Cecep ini. Jangan asal omon-omon saja. Namun mungkin sebelum Anda melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke kepolisian, Anda seharusnya diskusi dengan teman-teman Anda dulu. Seperti Kang Telur Maroke, Ibu Ismi, Eko Widodo, dan yang lain-lain. Thanks for watching this video. Video yang sempat viral dan menjadi sorotan bagi warga Jawa Barat itu sendiri, termasuk Cecep yang saat ini sempat akan melaporkan Gubernur Jawa Barat ke penjara atas bukti-bukti. Namun bukti tersebut masih ditunggu oleh fans KDM yang saat ini masih kesal dan greget sekali. Ternyata lantangnya dari seorang Cecep membuat para fans benar-benar sakit hati dan merasa kecewa terhadap tindakan dan perilaku sifat yang dilakukan oleh Cecep. Dan di sini mungkin kita bisa menyimpulkan ya guys, kalau kita benar-benar mempunyai bukti-bukti tentang adanya kejahatan dari gubernur, silahkan dan bisa dilaporkan kepada tim hukum. Namun bukti-bukti tersebut tidak ada, secara tidak langsung Gubernur Jawa Barat dan tim hukum Jabar pastinya akan bertindak tegas terhadap para pelaku pencemaran nama baik dan bisa saja Cecep yang dipenjarakan. Oke guys, baik, terima kasih. Mungkin hanya ini saja berita terbaru dan terupdate kali ini, dan saksikan terus video-video terbaru di channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis guys. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.